Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah ilahi Rabbi yang tak luput dan tak lupa dan tak lepat, telah memberikan kita semuanya nikmat yang ketika kita mengingat-ingat nikmat, fakta pertama tentu la tuhsuha, tak akan bisa kita menghitung semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun daripada itu, fakta berikutnya justru Allah Subhanahu wa taala ketika ada hambanya yang bisa mensyukuri nikmatnya, lazidannakum, Allah akan menambahkan nikmatnya ketika hambanya itu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pada kesempatan sore hari ini kita patut untuk terus mengingat-ingat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semuanya, dan tentunya harus kita barengi dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah, rekan-rekan yang dimuliakan Allah, baik yang ada di Instagramnya BW Taklim maupun yang hadir di Masjid Al-Aqsa secara live. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebuah salam sebagai penghormatan antar sesama muslim, yang mana dalam Islam salamnya itu ada 3, rekan-rekan sekalian ya. Yang pertama, salam yang memang wajib untuk dijawab dengan jawaban yang diusahakan lebih baik daripada salam yang memberikannya. Ketika ada orang atau sahabat kita atau saudara kita yang mengucapkan assalamualaikum kepada kita, maka jawabannya adalah waalaikumsalam warahmatullah, tambahkan gitu ya. Kalau ada yang salam kepada kita assalamualaikum warahmatullah, maka jawabannya adalah waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau ada yang salam kepada kita assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ketika kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keselamatan bagimu dan rahmat Allah dan berkah Allah, maka itu udah sempurna tuh, tamat. Nah, kita menjawabnya dengan balasan yang lebih baik dengan cara waalaikumsalam. Artinya apa waalaikumsalam itu? Segala segala keselamatan dan keberkahan serta rahmat itu dicurahkan kepada yang kita ingin agar mendapatkannya melalui jawaban salam tadi. Ini adalah salam yang pertama ya wafillah. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan salam ya. Dan mari kita biasakan salam. Salam ini kebiasaan sahabat Rasul ya, orang-orang solih. Ada sahabat yang bernama Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Ibnu Umar itu punya kebiasaan main ke pasar. Tapi main ke pasarnya bukan untuk cuci mata. Kalau kita main ke mall ya, walaupun City Mall belum jadi. Tapi bukan untuk cuci mata, bukan untuk ngeceng apalagi begitu ya. Tapi main ke pasarnya justru adalah untuk mengulas salam kepada siapapun yang ditemui oleh Abdullah bin Umar. Masya Allah. Jadi setiap ketemu orang di pasar, beliau tuh mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Gitu. Berharap apa? Berharap salamnya itu dibalas. Masya Allah. Jadi, boleh nggak saya kasih tantangan nih dalam 1 pekan ke depan nih, Kang Hilal ya dan rekan-rekan semua, ketemu orang jangan ngomong apa-apa dulu kecuali kita mengucapkan assalamualaikum. Insya Allah nih. Kenapa demikian? Karena ini juga adalah kebiasaan para penghuni surga. Jadi manusia penghuni surga nanti itu kebiasaan satu dengan yang lainnya ketika bertemu itu adalah mengulas salam. Ya. Jadi itu yang pertama ya wafillah billakumullah, kita mengucap salam dan salamnya itu ada yang wajib dijawab. Ya. Yang kedua ya wafillah billakumullah, saya tambahkan terlebih dulu afwan. Fakta yang pertama tentang salam ya. Masuk ke rumah, upayakan salam. Begitu ya. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang masuk dalam rumah tanpa mengucapkan salam, maka jin
yang mengikutinya itu masuk juga ikut ke dalam rumah. Dan kita nggak mau ya di rumah kita itu ada selain keluarga kita gitu ya. Masa jin masuk juga ke rumah kita. Akibat apa tadi? Masuk ke rumah tidak salam. Yang kedua, salam itu ada yang tidak usah dijawab. Salam itu ada yang tidak usah dijawab. Ketika ada orang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan dibalas Waalaikumsalam. Apa itu? Salam dalam sholat ya, teh salah ya. Ada akang-akang imam sholat, ikut sholat di belakang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam akang. Jadi kalau akang bodoh dia sholatnya, jangan dibalas salamnya dalam sholat mah. Yang ketiga, salam yang ada juga adalah salam yang tidak kita harapkan jawabannya. Kalau yang pertama kita harapkan jawabannya, yang kedua adalah salam yang tidak usah dijawab, yang ketiga salam yang kita tidak usah harapkan jawabannya. Apa? Salam ke ahli kubur. Karena masuk ke komplek kuburan itu sunnahnya mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal muslimat. Keselamatan bagimu wahai penghuni kubur dari kalangan muslimin wal muslimat. Dong ngajawab, Waalaikumsalam. Aduh, horor artinya. Nah, itu diantara salam sebagai bentuk tahniyah, bentuk penghormatan di dalam agama kita yang mulia. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini di setiap Jumat sore ya, pekan kedua dan pekan keempat BW Taklim Birrul Walidain Taklim ya, mengistiqomahkan pertemuan established since 2016. Masya Allah ya. Hadir untuk menemani para pemuda Islam, pemudi Islam yang ada di Kabupaten Cianjur maupun yang di sekitarnya senantiasa mengikuti. Ini sejak 2016 hadir untuk menemani kita begitu. Dan seyogianya majelis-majelis seperti ini tidak hanya ada di BW Taklim saja, tapi ada di segala macam tempat. Yang penting kitanya iwafillah habibahumullah ya. Apakah kita ini adalah orang-orang yang siap untuk hadir ke dalam majelis-majelis ilmu atau tidak gitu. Apakah kita adalah orang-orang yang terpanggil ya, untuk hadir di majelis-majelis ilmu, ayo enggak, atau tidak. Kenapa demikian? Karena hadirnya kita di majelis ilmu adalah sarana kita untuk senantiasa bersambung ya kepada ajaran Rasulullah SAW. Cik, di antara kita siapa yang cinta sama Rasul? Angkat tangan. Semuanya cinta sama Rasul. Gitu. Cuman gimana caranya kita cinta sama Rasul? Kan begitu pertanyaannya. Cinta kepada Rasul caranya adalah dengan mengetahui ya ajaran-ajaran Rasul itu apa, begitu. Ya, perintah dan larangan Rasul itu apa? Karena perintah dan larangan Rasul adalah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada pada majelis-majelis ilmu ilafillah habibakumullah. Maka hadirnya kita di majelis ilmu ini sebetulnya adalah ketersambungan kita dengan diutusnya seorang Rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah, yang dia sallallahu alaihi wasallam itu melakukan 3 hal kepada umatnya. Ada berapa hal? 3 hal. Yang pertama, Rasulullah itu sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Ini pengantar dulu ya sebelum kita masuk kepada materi. Rasulullah SAW itu melakukan 3 hal. Yang pertama, Rasulullah SAW kepada umatnya itu melakukan yatlu alaihim ayatik, membacakan ayat-ayat Allah. Jadi di dalam majelis ilmu seperti ini itu ayat-ayat Allah dibacakan sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya. So, orang yang jarang ya hadir di majelis ilmu, orang yang termasuk jarang untuk mengakses ya keberkahan ilmu, adalah orang-orang yang jarang juga ya mendapatkan petunjuk dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka
maka paksakan ya sehoream apapun hadir di majelis ilmu ya, baik majelis ilmu yang dekat apalagi yang jauh apalagi yang dekat begitu, hadirkan diri kita ke dalamnya, karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya para umatnya pada zaman beliau. Lalu apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam majelis ilmu? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka, mentaklimkan mereka dengan bahan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kaum muslimin, para sahabat yang hadir di majelis ilmu pada zaman Rasul itu mendapatkan pengajaran ya, tentang Al-Quran, tentang ajaran Islam, dan wal hikmah, dan cara untuk mengamalkannya. Masya Allah, bagaimana orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu diberikan petunjuk ya tentang agama ini dan bagaimana untuk mengamalkannya. Beruntung orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Dia bisa kenal dengan agamanya, dia bisa tahu cara ya mengamalkan agamanya. Yang namanya agama itu kan chaos, itu tidak. Yang namanya agama adalah agar tidak chaos. Gitu. Tanpa agama ya chaos kehidupannya. Chaos itu apa ya? Yang dicocokkan merah-merah itu. Oh, chaos. Chaos itu kacau, balau gitu. Ya, kalau nggak ada agama ya kacau balau. Salah kalau misalkan jurnal mengatakan imagine there's no religion. Salah kalau jurnal mengatakan bayangin kalau nggak ada agama meureun damai. Sebaliknya justru karena tidak ada agama tidak damai. Ya, karena agamanya uang, itu jadi tidak damai gitu. Kalau dengan agama itu damai sudah. Ya. Yang ketiga, wafillah hafizakumullah, sahabat-sahabat BW Ta'lim yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu melakukan yang ketiga kepada umatnya sebagai tupoksi ya, tugas pokok fungsi beliau sebagai Rasul adalah wa yuzakihim, dan mensucikan mereka ya. Mensucikan, membersihkan ya. Setiap taklim itu diingatkan dengan kejahiliannya. Oh iya, saya itu masih jahiliyah, dihilangkan, dibersihkan, disucikan. Oh iya, saya masih melakukan hal-hal yang masih dilarang oleh agama. Oh iya, saya kurangi, saya hilangkan, saya bersihkan. Sehingga muncullah sahabat-sahabat yang dulunya adalah sahabat-sahabat yang melakukan dosa-dosa besar menjadi sahabat-sahabat Rasul yang bertaubat kepada Allah dan mensucikan dirinya. Namun demikian kita ya fillah hafizakumullah, mari ya, hadirkan diri kita dalam majelis taklim dimanapun ya, tidak harus di BW Taklim ya, sempatkan waktu kita untuk bisa duduk-duduk di majelis ilmu ini agar kita bisa mendapatkan 3T tadi. Yang pertama adalah tilawah ya, dibacakan ayat-ayat Allah, ta'lim ya, diajarkan kita tentang agama kita. Yang kedua adalah tazkiyah, kita disucikan diri kita dengan kebenaran dan kebersihan agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa fillah hafizakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melaksanakan kajian sampai Isya nanti insyaallah ya. Siap-siap? Oh, ya, kalian pasti siap ya, Anda juga siap. Tapi saya tidak siap. Sampai jam 5:15 insyaallah ya. Kita bahas singkat ya, kembali tentang Palestina wa fillah hafizahumullah. Tema kita pada sore hari ini adalah mengenal kembali Palestina gitu. Kenapa baru sekarang kan bahas Palestina? Kan isunya udah lewat, udah basi kali. Kenapa kan nggak ngikutin hype banget sih? Sekarang kan udah bahas yang lain kan, kok masih bahas Palestina? Kenapa bahas Palestina? Kan udah gencatan senjata. Kenapa tetap harus bahas Palestina? Sengaja ya wafillah habibullah BW Ta'lim tidak bahas Palestina ketika ya, Palestina sedang di puncak-puncaknya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 500 jenis serangan ya ke dalam kota Gaza ketika serangan di akhir bulan Mei dan awal bulan Juni kemarin gitu. Sengaja ya wafillah. Sengaja kenapa BW Ta'lim baru bahas Palestina sekarang ketika semua bahasan tentang Palestina sudah adem ayem begitu ya.
Dan sengaja kenapa kita bahas tentang Palestina, ketika orang-orang menganggap gencatan senjata adalah akhir dan kemenangan serta kemerdekaan bagi Palestina. Padahal itu sebuah kebodohan berpikir begitu. Ya wafillah hafizakumullah, kita ingin Palestina ini sebagai satu isu yang terus kita ingat sepanjang masa. Kita ingin bahwa Palestina ini menjadi sebuah tema pembahasan yang justru harus menjadi tema pembahasan kita setiap hari begitu kita bicarakan. Kenapa demikian? Insya Allah ada beberapa alasan nanti yang ingin disampaikan. Maka dari itu, kenapa pada kesempatan sore hari ini, baik yang live di Masjidil Aqsa dan di live Instagram, alhamdulillah ada 200 orang ya yang langsung ya, yang melambai tangan ada 50 orang. Ya, dalam skala 1:10 ya. Kita akan bahas mengenal Palestina dalam kurung kembali. Kenapa? Karena saya yakin teman-teman sudah kenal Palestina. Namun sih hari Palestina itu negeri jauh dari itu. Gitu ya. Namun sih hari Palestina, tata si Kang Menang ngomong tentang Palestina deh, gitu ya. Apa itu Palestina? Itu negeri yang kemarin di serang dan ternyata belum merdeka sampai sekarang di dunia modern ini. Ada yang sudah kenal, makanya kita mengenal Palestina kembali. Sebagian besar bahannya saya ambil dari bukunya Dr. Mohsen Muhammad Sholih, seorang sejarawan ya, yang concern terhadap apa yang terjadi di Palestina. Buku beliau sudah cukup banyak dan banyak juga menjadi referensi bagi para pengambil keputusan strategis di dunia terkait tentang Palestina ini gitu. Dan insyaallah kita akan bahas dalam kurang lebih 30 menit ke depan ya. Bismillah. Ini adalah Masjidil Aqsa. Palestina sebuah negara, sebuah wilayah yang cukup luas, jantungnya, pusatnya ada di Masjidil Aqsa. Saya ulang. Bumi ini ada 130-an negara. Ya kan ya? Ada berapa negara kan? 130-an. Cukup luas, dihuni oleh 7 miliar orang ya Ril ya? 7 miliar orang, percaya? Percaya aja deh, daripada suruh ngitung sendiri. Ya, ribet satu-satu. Ya. 7 miliar orang, pusatnya atau jantungnya adalah Palestina. Jantungnya adalah Palestina. Ya, makanya disebut Timur Tengah. Nggak ada tempat yang lain di ekuator ini yang disebut sebagai tengah yang lebih spesifik kecuali Timur Tengah. Walaupun itu juga ada orang yang mengatakan sebagai bagian dari menjauhkan negeri Arab dari menjauhkan Palestina dari negeri Arab, karena Palestina bukan Arab, Timur Tengah. Jantungnya Palestina adalah Al-Aqsa. Dan rekan-rekan sekalian, ini gambar Al-Aqsa yang asli. Kalau yang di sini KW tempat kita taklim. Tapi walaupun KW, masjid ini punya semangat untuk menyambungkan diri dengan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sana. Agar apa? Agar kita punya cita-cita. Ya Allah, saya pengen ke Masjidil Aqsa. Karena apa? Syaddur rihal, kata Rasulullah SAW, tempat rihlah yang syad begitu didorong dengan sungguh-sungguh untuk dikunjungi, itu ada 3. Yang pertama, tempat rihlah atau tempat tamasya, tempat berlibur, tempat traveling, tempat berkunjung. Yang pertama yang harus dikunjungi adalah Cibodas. Bukan. Masa Rasulullah SAW menyarankan Cibodas? Cibodas, Taman Bunga, semuanya di Cipanas. Ya. Yang pertama adalah Masjidil Haram, kata Rasulullah SAW. Jadi usahakan kita melakukan rihlah perjalanan ke Masjidil Haram. Bahkan kata Rasulullah SAW, walaupun dengan penjelasannya dari para ahli tafsir hadis, walaupun dengan berhutang gitu.
ya ayo cita-cita umroh gitu, cita-cita haji sambil nabung yang celengan. Da pergi haji mah nggak pakai uang, pakainya pesawat. Jadi kalau mau walaupun aduh saya mah yang celengannya 2.000 sehari kan ya tenang naon gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Masjid Nabawi ini perlu kita datangi, kata Rasulullah SAW, masjidku ini, Masjidil Haram, masjidku ini perlu kita datangi. Dan yang ketiga yang perlu didatangi, kata Rasulullah SAW, adalah Masjid Al-Aqsa di Al-Quds. Nah, ya fillah, karena ini jantung, saya ingin bawakan sebuah hadis, sebuah ayat yang terkait dengan Masjidil Aqsa. Justru di luar ayat yang sering dibahas dalam Isra Mi'raj. Dalam Isra Mi'raj kan surah kepada kajian ya, PHBI begitu ya, mengingatkan tentang Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa dan perjalanan ke Sidratul Muntaha begitu. Yaitu surat apa? Al-Isra ayat 1. Tapi justru saya ingin bawakan surat Qaf, surat ke-50 ayat 41 sampai 42. Ini surat yang ke-50 ya. Unik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastami'u yauma yunadil munadi. Dan dengarkanlah seruan pada suatu hari di mana penyeru itu menyeru. Penyeru di sini adalah seorang malaikat yang diberikan tugas memang untuk menyeru. Malaikat apa ini? Ada yang tahu? Malaikat Jibril menghantarkan wahyu. Malaikat yang menyeru. Yang akhwat bisa menjawab, ada hadiah. Hadiahnya doa. Satu-satunya malaikat yang punya tugas menyeru adalah namanya malaikat Israfil. Yang dia melakukan seruan 2 kali sepanjang hidupnya gitu. Seruannya yang pertama itu akan menghancurkan seluruh ekosistem kehidupan makhluk hidup yang ada di alam semesta, baik yang ada di bumi maupun di luar bumi. Yang kedua, seruannya itu akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Nah, seruan yang dimaksud di sini adalah seruan yang kedua oleh malaikat penyeru, yaitu malaikat Israfil, yang seruan yang keduanya ini akan membangkitkan saya, Anda, kita semuanya dari alam kubur kita suatu saat nanti. Mim makanin qarib, dari tempat yang sangat dekat. Tempat yang sangat dekat ini kata para ulama adalah Masjidil Aqsa. Jadi malaikat Israfil itu akan meniupkan sangkakalanya di atas Masjidil Aqsa. Dan kita semuanya yang sudah menjadi tulang belulang satu saat nanti itu akan bangkit di mana? Di sekitar Masjidil Aqsa. Di mana itu? Di Palestina. Bahkan saking luar biasanya seruan itu, yauma yasma'una sayhatu bil haqq, yaitu pada hari ketika kita semuanya itu mendengarkan sebuah teriakan yang benar begitu ya, yang luar biasa seruannya, suaranya. Dzalika yaumul khuruj, itu adalah hari di mana kita semuanya itu keluar dari mana? Dari alam kubur kita semuanya. So, orang Warung Kondang, orang Cilaku, orang Wageci, orang Kondang, gek Brong Cilaku. Orang mana? Orang Tasik ya. Ada orang Banten ya. Masih di Banten? Masih ya. Ada orang Sukaluyu, oh ya. Orang Cipanas lagi. Dibangkitkannya di mana? Di Palestina. Nah kan di kubur Quran kan di Cikaret. Jangan samakan komplek penguburan dengan alam kubur. Yofillah habibullah. Kalau alam kubur itu adalah kuburan, kumaha de mautna dicapluk ku maung. Di mana kuburanna coba? Dicapluk ku lauk hiu misalkan, kuburannya di mana?
Ya kan? Yang dikremasi, ditabur abunya di lautan, kuburannya di mana? Ya. Jadi alam kubur itu jangan samakan dengan pekuburan. Pekuburan adalah untuk menyimpan jasad kita. Yang dimaksud alam kubur adalah di mana kita barzakh, ya, alam barzakh nama lainnya. Alam menunggu ruh kita, ruh saya dan Anda itu menunggu untuk apa? Untuk dibangkitkan di suatu alam namanya alam kubur. Nah, dari situlah kita dibangkitkan dan kita semuanya bangkit di makanin qarib, di tempat yang dekat, yaitu di sekitar Masjidil Aqsa. Ayat ini wafilah habibakumullah, ya, diperkuat dengan sebuah hadis yang dipaipkan oleh Siti Maimunah, salah seorang dari istri-istri Rasulullah SAW, yang mana beliau ini bertanya tentang Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, aftina fi Baitul Maqdis. Kata Siti Maimunah, wahai Rasul, berikan aku fatwa tentang Baitul Maqdis. Berikan aku fatwa tentang Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ardul Mansyar wal Mahsyar, bahwa Palestina itu atau Masjidil Aqsa itu adalah tempat mansyar, dibangkitkan, sebagaimana tadi malaikat Israfil dari atas Masjidil Aqsa itu meniupkan, ya, sangkakalanya sehingga seluruh manusia yang sudah wafat pada masanya itu dibangkitkan. Yang kedua adalah Ardul Mahsyar, tempat dikumpulkannya seluruh makhluk manusia, ya, dan jin setelah mereka dibangkitkan di padang mahsyar. Kita kenal namanya padang mahsyar. Menurut hadis ini di mana padang mahsyar itu? Di Palestina. Di mana padang mahsyar itu berada? Di sekitar Masjidil Aqsa. Ini luar biasa ini. Sehingga tadi di awal kita nggak bisa ngomongin Palestina kalau ngomonginnya pas diserang doang gitu. Kita nggak bisa ngomongin Palestina pas ketika Palestina itu dibombardir dulu sama penjajah. Enggak, kita harus membicarakan Palestina setiap hari begitu. Kenapa? Kita akan dibangkitkan di situ, kita akan berkumpul di padang mahsyar di situ. Bahkan, ya, ada sebuah hadis tambahan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadisnya tentang Al-Haud, tentang sebuah telaga. Telaga ini disebut sebagai telaga Al-Kautsar di hadis yang lain. Adalah telaga yang ada di padang mahsyar, di mana suatu tempat di mana kita manusia pada masa itu didekatkan dengan mataharinya Allah Subhanahu wa taala 1 mil. Saking dekatnya, panas sekali keadaan pada padang mahsyar itu. Bahkan secara psikologis kita itu berharap-harap cemas, apakah kita ini selamat dengan pahala yang lebih berat daripada dosa-dosa kita, atau kita justru celaka karena dosa-dosa kita lebih banyak daripada pahala yang kita miliki. Harap-harap cemas. Saya itu masuk ashabul yamin, ya, orang-orang yang golongan kanan yang masuk surga, atau ashabul shimal, ya, golongan kiri yang akan justru masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Harap-harap cemas. Secara psikologis itu yang kita pikirkan, secara fisik matahari dekat sekali dengan kita, sehingga digambarkan oleh Rasulullah SAW seakan-akan manusia itu tenggelam dalam keringatnya sendiri. Kesang letik, kesang badak, kesang sedang keluar kabeh. Kalau kesang badak punya ku olahraga gitu ya. Kesang letik ku cemas, galau, khawatir. Kesang sedang kunaon? Terjadi pada padang mahsyar. Ada 2 syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ada awan-awan yang senantiasa menaungi orang-orang yang dipilihnya oleh Allah Subhanahu wa taala, melindunginya dari panasnya matahari ketika itu. Di kemana-mana awan itu mengikuti gitu ya. Tapi awas, ini bukan awan kinton ya. Itu mah Son Goku. Menaungi terus begitu.
Dan yang kedua syafaatnya berupa ada sebuah telaga. Telaga itu danau, ya, tempat berkumpulnya air. Dan di telaga itu berdiri, di pinggir telaga itu berdiri Rasulullah SAW memanggil umatku sini, tahu sini, minum sok dari telaga ini. Tetapi yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai umat Rasul, tidak semua yang mengaku sebagai umat Rasul itu memenuhi syarat dan ketentuan sebagai umat. Nah, orang-orang tadi yang dipersilahkan untuk minum di Telaga Al-Kautsar, di Al-Haud, itu menciduk satu cidukan air, minum, dan kata Rasulullah SAW tidak akan lagi merasa haus, ya, orang-orang yang meminum air dari Telaga Al-Kautsar. Masya Allah. Ya. Kalau jemaah haus, silahkan ngisi dispenser, nggak apa-apa. Tapi tetap akan haus lagi. Satu-satunya minuman yang tidak akan membuat kita haus lagi adalah tadi air Telaga Al-Kautsar yang melindungi kita dari panasnya padang mahsyar dan memberikan kita harapan kebaikan untuk dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, di mana letaknya Telaga Al-Kautsar? Rasulullah SAW menyampaikan Telaga Al-Kautsar itu letaknya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Letaknya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Di sekitar Palestina, Telaga Al-Kautsar itu berada. Karena tadi padang mahsyar terjadi di Palestina, tempat mansyar, tempat bangkitkan kita kembali juga ada di Palestina. Sehingga otomatis Al-Haud, Al-Kautsar, Telaga Al-Kautsar itu berada juga di Palestina. Maka ya fillah habiballah. Kalau pas tarawih bulan Ramadan kemarin kita berdoa dipimpin para imam tarawih kita. Wabil haudil waridin, wabil hurun in mutazawwijin. Kita minta kepada Allah, amin. Kita aminkan gitu ya doa-doa kita itu agar dinikahkan, dikawinkan dengan hurun in. Siapa hurun in teh? Kang Koko, Ustaz abdi mah tos nikah. Urang minta deui ya. Minta nikah deui ya. Dinikahkan dengan siapa? Bidadari surga. Minta kita di pas tarawih kemarin. Ya. Yang mudah-mudahan bidadari surganya itu adalah istrinya Kang Koko, kan gitu ya. Nah, istri kita masing-masing dari surganya gitu kan. Ya. Kita minta tuh di tarawih kemarin dinikahkan, dikawinkan dengan bidadari surga. Lalu kita minta juga apa? Wabil haudil waridin, agar kita bisa dimampirkan, disampaikan, dikunjungkan ke Telaga Al-Kautsar, ke Al-Haud. Masya Allah. Kenapa? Tadi padang mahsyar tuh kita ripuh gitu, ripuh. Orang katanya para yang melakukan haji ya, para jemaah haji itu melakukan gladiresik ya di padang mahsyar yang namanya padang Arafah. 2 juta orang berkumpul di padang Arafah ya, di atas pasirnya yang panas, mendirikan tenda-tenda ya untuk berzikir dan mengingat kebesaran keagungan Allah. Itu adalah satu simulasi berkumpulnya manusia di padang mahsyar. Tentu baru 2 juta begitu. Ini miliar, bahkan miliar, triliun, biliun manusia berkumpul yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala di batas padang mahsyar. Yang bisa kita harapkan adalah syafaat Rasulullah SAW berupa Telaga Al-Haud. Nah, kaitannya dengan tema pembahasan kita adalah tempatnya ternyata di Palestina gitu. Maka sekali lagi pembahasan tentang Palestina ini harus kita bahas setiap hari wafillah. Minimum bukan tiap hari kita bahas ngomongin Palestina ya. Yang kita bisa ingat, yang bisa kita lakukan adalah terus ingat tentang Palestina wafillah ya. Ingat tentang bagaimana kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Ingat tentang bagaimana kita ingin berkunjung ke Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka gitu. Bagaimana kita setiap hari kita adalah agar diselamatkan
di padang mahsyar yang ada di Palestina nantinya, dan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Nah, iwafillah hafizakumullah. Saya ingin loncat ke masa-masa munculnya gerakan Zionisme, ya. Sebagai bagaimana Zionisme ini satu gerakan internasional yang menjadi sabab musabab, ya, Palestina sekarang ini diokupasi bahasa hukum internasionalnya begitu. Zionisme ini adalah sebuah gerakan untuk apa? Untuk mengembalikan orang-orang Yahudi ke Bukit Zion. Zion itu adalah sebuah bukit, sebuah gunung, ya, yang ada di Al-Quds. Namanya Bukit Zion, yang koran katanya Nabi Musa itu memerintah dan mengajar, ya, berdakwah di atas Bukit Zion ini. Maka ada seorang wartawan, ya, berkebangsaan Swiss, dia orang Yahudi, itu namanya Theodor Herzl, menulis sebuah makalah tentang bagaimana orang-orang Yahudi yang berpencar menjadi diaspora ke seluruh dunia itu bersatu kembali. Padahal cek orang Sunda bersatu tuh justru papisah. Bersatu. Ingin bersatu di satu negara yang terkhusus untuk orang-orang Yahudi ansih saja. Nah, dari situ aja udah sebuah fakta bahwa mereka apartheid gitu ya. Memisahkan diri, ya. Kami Yahudi, kalian bukan. Karena memang ternyata Talmud, ya, kitab suci mereka, bukan kitab suci, kitab tafsir dari Taurat versi mereka yang ditulis pertama kali ini oleh Samiri begitu. Itu justru menyebutkan memang harusnya demikian orang Yahudi itu. Harus terpisah dari darah yang tidak murni orang-orang Yahudi. Mungkin gambarannya kayak teman-teman baca novelnya Harry Potter gitu ya, Mudblood gitu ya, darah campuran. Ini mah keturunan penyihir, ibunya penyihir, bapaknya penyihir, anaknya keturunan penyihir murni, kan gitu ya. Ya, ibunya penyihir, bapaknya manusia biasa, ini mah darah campuran gitu. Nah, itu mungkin gambarannya ya. Talmud mengatakan Yahudi murni itulah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Sisanya namanya goyim. Nah, ini konsep goyim. Ada konsep dalam Nasrani itu namanya heretik, dan dalam Islam namanya kafir. Ini harus bedakan wafillah, nggak sama. Yang namanya kafir, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Makan bareng boleh? Boleh, kalau makanannya halal kan? Begitu. Main bareng boleh? Boleh, selama tidak saling mencelakakan. Berbeda dengan heretik orang Katolik dulu pada zaman penaklukan Andalusia oleh Ratu Isabella. Jadi saya mah suka sedih dengerin Isabella tanya. Ayah kan lagunya Isabella adalah. Saya ingat Isabella itu bukan ingat nostalgia tahun 98-nya gitu dengan lagu Melayu itu. Tapi justru Isabella itu ingat dengan bagaimana kaum muslimin di Andalusia begitu ya, itu disuruh milih masuk Katolik atau kami bunuh sebagai seorang heretik, orang kafir di luar Nasrani yang halal darahnya, halal hartanya. Ini konsep heretik ada di Katolik. Goyim persis sama dengan konsep heretik. Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang satu klan, satu wadah, satu darah, itu harus dilindungi dan dijanjikan negeri yang dijanjikan. Sedangkan goyim di luar Palestina, di luar Yahudi adalah bangsa yang halal hartanya, halal darahnya. Makanya saya loncat ke ayah si Jakob ya. Kang Undang bikin meme Jakobnya bagus nih. Ini videonya Jakob nih.
bukan rumahmu. Iya, tapi kan kamu pergi. Kalau bukan aku yang mengambilnya, orang lain yang akan mengambilnya. Ya, di Sheikh Jarrah, sebelah timur Al-Quds, itu tinggal 3.000-an orang Palestina. Ada keputusan konstitusi penjajahan Israel yang menyebutkan Sheikh Jarrah itu boleh diambil rumahnya. Kenapa? Goyim. Gitu. Halal harta, halal darah. Dan Sheikh Jarrah ini terus gencatan senjata iya di Gaza, tapi Sheikh Jarrah itu nama desa ya, terus okupasi perebutan tempat tinggal itu terus terjadi. Kenapa tadi konsep goyimnya orang-orang Yahudi itu seperti itu? Itu ada di Talmud mereka. Nah, apakah akan berhenti di Palestina? Ini pertanyaannya. Kalau misalkan Sheikh Jarrah udah diambil sama orang Yahudi, Gaza juga udah diambil sama orang Yahudi, tapi Barat sudah diambil oleh orang Yahudi, berhenti nggak di Palestina? Orang Yahudi itu? Ternyata tidak. Mereka akan berhenti setelah cita-cita Eretz Israel, negara Israel Raya, yang digambarkan dengan gambar benderanya. Garis atas itu adalah batas terluarnya, garis bawah itu adalah garis terdalamnya, dan di tengah-tengah ada bintang segi 6. Sorry to say, itu bukan bintang David, bukan bintang Daud, karena Nabi Daud tidak punya bintang itu. Ini bintang sihir yang memang dibawa oleh Samiri pada zaman Nabi Musa, karena Samiri itu adalah grandmasternya penyihir Fir'aun pada masa itu. Dan kita juga bisa lihat dalam ritual-ritual sihir itu pentagram ini dipakai. Dalam ritual-ritual sihir minum darah ayam hitam ya, lalu juga menggerak-gerakan boneka voodoo-nya ya. Itu pasti biasanya di lantainya, di dindingnya itu ada pentagram seperti ini yang menunjukkan itu adalah ritual sihir. Jadi memang Israel itu dibangun dengan kepercayaan kepada okultisme, kepada sihir. Nah, iwafillah hafizakumullah, pertanyaannya tadi betul ya, jawabannya betul bahwa tidak akan berhenti di Palestina. Kenapa? Karena batas atas batas bawahnya itu adalah garis yang pertama, garis atas itu adalah Sungai Efrat di Irak. Garis bawahnya ini adalah Sungai Nil di Mesir. Sehingga luas negara Israel yang mereka harapkan, inginkan untuk tegak berdiri sebagai negara yang mewadahi orang-orang Yahudi di seluruh dunia, sebagai negara rasis, itu ada besar dan seluas Irak, Suriah, Yordan, Mesir, Eritrea itu Somalia, Sudan, begitu ya. Eritrea ya, Sudan, Yaman, Oman, Qatar, Uni Arab Emirat, Bahrain, Kuwait, dan mana lagi? Saudi Arabia. Orang Yahudi itu ingin mengambil semua ini. Jadi tidak akan berhenti di Palestina. Jadi jangan bodoh kita kalau misalkan ya udah deh nggak apa-apa bagi dua aja. Pernah nggak dengar solusi two state nation bagi Palestina? Negara bagi Yahudi satu, negara bagi Palestina satu. Apakah itu bakal terjadi? Wow, cita-citanya itu selain Palestina nambocie. Ini kalau makan nambocie. Habis nambocie lagi, terus sampai cita-cita Israel ini dicapai. Ya, kembali lagi tadi akarnya awalnya ada pada gerakan Zionisme. Makanya Tufail Al-Ghifari dalam lirik rapnya tidak ada perang setelah perang terhadap Zionisme, karena akarnya itu di Zionisme.
hampir semua permasalahan dunia akarnya pada gerakan Zionisme. Dan luar biasa dukungan terhadap proyek Zionisme ini, karena memang sudah terlebih dahulu orang-orang Yahudi ini menguasai dunia dengan pertama adalah dengan kekuatan finansial, ya, dengan bank yang didirikan oleh dinasti Rothschild namanya, dan yang kedua adalah kekuatan pers, kekuatan berita yang sampai sekarang juga memang menjadi bagian dari protokol Zionis untuk dikuasai. Kalau enggak uangnya, maka medianya. Maka orang Yahudi itu enggak peduli siapa presidennya, selama keuangannya mereka kuasai, selama medianya mereka kuasai, maka presidennya hanya menjadi presiden boneka saja. Ya wafillah hafizakumullah, ada 34 slide yang ingin saya sampaikan. Tapi waktu juga yang telah memisahkan kita, begitu ya. Saya ingin mengajak pada kita semuanya bahwa Palestina dengan perjuangannya, ya, yang harus kita miliki prinsipnya adalah pertama, ya, mereka cinta tanah air sebagaimana kita juga cinta tanah air kita. Jangan sampai kita yang mendukung Palestina itu justru seakan-akan menjadi orang yang lebih cinta Palestina daripada Indonesianya, gitu ya. Tidak, kita justru cinta Indonesia. Maka karena kita cinta Indonesia, kita punya semangat, ya, untuk mendukung, ya, membantu saudara kita yang mencintai tanah air mereka, ya, dalam perjuangan mereka. Perjuangan Palestina dan yang dilakukan oleh saudara kita di Palestina juga adalah melalui perjuangan Islam, ya, bahwa Islam itu adalah agama perdamaian, agama kebenaran, dan agama keadilan. Tapi di atas perdamaian, kebenaran, keadilan, Islam menjunjung tinggi kemerdekaan, gitu. Ya. Ngapain damai, ngapain dalam keadilan kalau nggak merdeka? Ada kebenaran, perdamaian, keadilan yang tegak di atas penjajahan, itu bukan perdamaian, kebenaran, keadilan yang hakiki, ya. Hakikatnya mereka tetap dijajah. Islam tidak memerangi Yahudi karena mereka Yahudi, ya. Kita menganggap orang-orang Yahudi, tidak semua orang Yahudi itu adalah yang memang diperangi, begitu ya. Tapi mereka-mereka lah yang memerangi terlebih dahulu agama ini, dan saudara kita di Palestina yang perlu kita jadikan sebagai musuh kita, begitu ya. Karena Rasulullah SAW juga berinteraksi dengan orang Yahudi di Madinah, begitu ya. Lalu juga bagaimana Umar bin Khattab ketika mengelola Al-Quds, ya, yang mana ketika itu namanya Elia Anatolia, begitu. Itu juga berinteraksi dengan orang Yahudi, begitu ya. Hidup rukun, ya, dengan orang Yahudi. Dan kenapa kita bermusuhan dengan orang Yahudi yang mereka adalah orang-orang yang menindas saudara kita di Palestina. Islam solusi integral pembebasan Palestina tentunya, ya. Islam pernah membuat tanah Palestina itu merdeka dan damai bagi semua agama. Orang-orang Yahudi bisa beragama, bisa beribadah dengan baik di situ. Orang Kristen juga bisa dihargai dan dihormati di situ. Orang-orang Islam juga diberikan amanah untuk bisa mengelola. Pada zaman kapan? Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Membebaskan Palestina adalah tugas kemanusiaan dan tugas peradaban. Kita sebagai manusia tidak akan sempurna menjadi manusia, ya, yang mengelola peradaban dunia selama masih ada penjajahan. Biar aku orang teh saking moderna, gitu ya, masih ada kena penjajahan. Dan yakin bahwa superioritas lalu juga sunatullah, pertolongan Allah itu ada pada agama kita. Inna dina indallahil Islam. Dan proyek Zionis sebesar apapun itu pasti akan bisa dikalahkan. Apakah besar proyek Zionis ini? Besar, ya. Saking besarnya ini ada di satu pecahan, cita-citanya, ya, ada di satu pecahan mata uang yang tersebar ke seluruh dunia dan menjadi mata uang internasional. Mata uang itu adalah mata uang dolar, pecahannya adalah pecahan $1. Di situ tertera cita-cita Zionisme yang
digambarkan sebagaimana mereka mengatakan novus ordo seclorum gitu ya. Konspirasi kita adalah tata dunia baru begitu. Mereka ingin membangun dunia dengan tatanan dan keinginan mereka, dan itu luar biasa gitu ya. Bahasa kita itu uangnya tidak ada nomor serinya begitu, dan media juga banyak yang mendukungnya, tapi pasti ya proyek Zionis itu bisa kita kalahkan. Wafillah, pertemuan ini adalah pertemuan di antara pertemuan-pertemuan yang akan terus ya kita bahas tentang Palestina. Tidak cukup waktu 1 jam untuk bisa membahas. Saya justru ngambil sedikit saja agar kita bisa terus tersambung ya kepada pembahasan tentang Palestina, dan hashtag kita adalah jangan berhenti bicara tentang Palestina. Jangan berhenti bicara tentang Palestina. Karena kita akan dibangkitkan di Palestina, kita akan dikumpulkan pada masar yang ada di Palestina. Kita juga berharap syafaat Rasulullah SAW melalui Telaga Al-Haud itu juga ada di tanah Palestina. Di akhir zaman nanti kita akan bertemu dengan Allah, dan kalau kita tidak memikirkan ya, kalau kita tidak mendoakan, kalau kita tidak menunjukkan pembelaan kita kepada Palestina, apa yang akan kita jawabkan kepada pertanyaan Allah ketika kita menemuinya nanti. Wallahu a'lam. Kupas-kupas buah manggis ya, puas nggak puas waktunya habis. Sudah ada yang oh ya tadi save ya di live IG, TV IG gitu. Insyaallah teman-teman nanti akan save di TV IG. Terima kasih atas waktunya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, baik terkait materi kita pada kesempatan kali ini ataupun juga secara umumnya apa yang kita lewati dalam kehidupan sehari-hari. Waktu dan tempat kami silakan, karena tidak ada MC tadi saya langsung memandu. Mau pakai MC? Oh iya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Kalau dinyalain lampu. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan. Bang Ruhul biasanya sekarang nanya. Mana kan? Sweet tadi sweet. Ada yang mau nanya? Sok. Sok. Iya dia. Hah? Kenapa nggak apa-apa? Nanti we. Ya teh, mana teh? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, ada doa khusus gak untuk saudara kita di Palestina? Baik, jazakallah khair. Iwafillah hafizakumullah, yang namanya doa itu ada urutan-urutannya ya. Kita jadikan doa Al-Qur'an itu sebagai doa pertama yang kita pakai. Kenapa? Karena doa Al-Qur'an itu Allah sendiri yang langsung mengajari. Allah sendiri yang langsung mencontohkan dan memerintahkan. Seperti contoh misalkan doa belajar dalam Al-Qur'an gimana? Doa belajar dalam Al-Quran, Robbi zidni ilman warzuqni fahma. Itu bukan dari ibu guru TPA, bukan. Itu dari Al-Quran ya, dari surat. Doa belajar ya. Itu doa dari Al-Quran gitu ya. Yang kedua, doa itu dari hadis Rasulullah SAW ya. Dan kenapa dari Rasulullah SAW? Setelah Al-Quran, referensi termulia, terotentik, dan terjamin begitu ya kebenarannya, itu adalah referensi dari Al-Hadis. Makanya doa-doa kita usahakan adalah doa-doa yang ma'thur. Doa-doa yang ma'thur. Ma'thur itu artinya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan dalam Al-Quran. Yang ketiga, level doa itu doa yang diajarkan oleh para ulama. Gitu, ya. Kenapa para ulama yang kita pakai doa-doanya? Karena mereka menyusun doa atau meminta hajat di dalam doa tadi itu berdasarkan ilmu mereka. Bukan berdasarkan hajat nafsu belaka, tapi berdasarkan ilmu mereka. Bagaimana para ulama banyak ya yang menyusunkan doa untuk dipanjatkan oleh yang bersangkutan ataupun oleh murid-muridnya.
Dan itulah doa-doa yang kita juga jadikan referensi. Nah, kalau dalam Al-Quran belum ada, dalam hadis belum ada, dalam doa-doa yang diajarkan oleh para ulama belum ada, bukan belum ada mungkin ya, nggak ketemu kali ya, sama kitanya belum ketemu. Boleh nggak doa pakai bahasa kita sendiri? Boleh, boleh. Walaupun derajatnya tadi pada level yang paling rendah. Apakah diijabah? Jawab. Insya Allah. Wes, luar biasa ya. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Surat Al-Ghafir surat 40 ayat ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Di situ nggak ada keterangan mintalah kepadaku dengan doa Al-Qur'an. Enggak. Dengan doa dalam hadis? Enggak. Doa para ulama? Enggak. Doa pakai bahasa apapun yang dimengerti. Kira-kira doa pakai bahasa Inggris bisa boleh? Boleh. Doa pakai bahasa Jawab. Jawa? Boleh. Boleh. Bahasa Afrika? Boleh. Begitu. Yang penting kita mengerti. Nah, fakta berikutnya, teman-teman sekalian, termasuk yang bertanya, justru ya, dengan doa dengan bahasa kita sendiri atau doa dengan kata-kata yang kita pahami itu lebih resap dalam hati dibandingkan doa-doa yang tidak kita pahami. Berarti kan kita harus hindari dari doa dari Al-Quran, tengarti artinya ya justru kita harus cari terjemahnya gitu. Maksudnya Robbi zidni ilman tinaun. Kalau tahu mah Robbi Tuhanku zidni tambahkan bagiku ilman ilmu, kan nyerap gitu dalam hati teh. Nah, karena kita akan menyerap dan sangat memaknai doa-doa yang kita pahami sendiri, maka tadi ya berdoa tentang Palestina juga sebetulnya kalau kita lihat dalam Al-Quran nggak ada ya. Di dalam hadis juga ada yang bernada seperti itu tapi tidak spesifik Palestina. Tapi para ulama itu banyak menyusunkan, diantaranya adalah Allahumma ansur ikhwananal muslimin fi Filistin. Ya Allah, tolonglah saudaraku di Palestina. Bisa? Itu kata-kata saya, Allahumma ansur ikhwananal muslimin fi Filistin. 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 Atau pakai bahasa Indonesia gimana? Nah, itu lebih bagus, lebih kita resapi begitu, ya. Tapi bahasa doa yang sudah Arabnya dari Al-Quran ya nggak usah dirubah dari Indonesia ya. Tinggal kita pahami aja. Itu ya teh jawabannya ya, bahwa berdoa untuk Palestina yang spesifik memang tidak ada, tapi doa yang tadi dibacakan bersama-sama adalah doa yang bisa kita mintakan untuk Palestina kepada Allah Subhanahu wa taala. Sip. Ada lagi? Cekip. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai ke akhir pertemuan kita. Wafilah habibakumullah. Pertemuan ini adalah pertemuan rutin ya, 2 pekan sekali ya. Kang Hauzan, Kang siapa ini teh? Putranya Bu Wiwin teh. Muaz dan Bu Iin. Jundi. Apa orang tua namanya? Gitu ya. 2 pekan sekali hadir begitu ya. Dari wafilah semuanya juga ya, Kang Denis ya, Kang Koko ya. Kang saya teh hilong. Kang Edo kasih katus penak ya. Kantos menak. Walaupun tacan garing, lengkap ya Kangnya. Tidak naon memang rausan ngo sarung ya. Tidak naon. Tacan garing. Ya, ternyata juga apa namanya? Majelis taklim seperti ini adalah majelis kita bisa cas diri kita ya, merefresh
pemahaman kita, dan jangan ingin sendirian dalam kesolihan, dalam kebaikan itu. Ajak sebanyak-banyaknya teman kita untuk bisa hadir dalam majelis-majelis kebaikan seperti ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.